Jadi eh, mengenai berkat keturunan rekap, kita perlu mengenal rekap ini sendiri. Tetapi mengenai rekap ini sendiri hanya dicatat di tiga bagian dalam Alkitab. 2 Raja-Raja 10 ayat 15 sampai 24, 1 Tawarik 2 ayat 50 sampai 55, dan Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Tadi kita baca Yeremia 35 ayatnya yang ke-19. Tapi em, meskipun mereka itu tidak begitu ternama, dikenal oleh banyak orang hari ini, tapi mereka dicatat dalam Alkitab sebagai kaum yang percaya dan taat firman Tuhan sampai akhir. Jadi, mari kita mengenal kaum mereka ini dan menerima berkat yang Allah berikan kepadanya. Kita lihat terlebih dahulu mengenai silsilah kaum mereka. Silsilah kaum mereka. Di 2 Tawarik pasal 2, itu bicara mengenai suku Yehuda. Tapi secara khusus ayat 50 sampai 55 membahas mengenai suku Rekab sebagai ahli surat. Ya, jadi em, di 2 Tawarik 2 Tawarik pasal 2 berbicara mengenai suku Yehuda, keturunan Hezron, ya. Ada namanya Salma. Nah, Salma ini dikatakan ada suku Tirati, Simati, Sukati, mereka suku ahli Taurat. Nah, setelah membahas mengenai suku-suku ahli Taurat ini, di ayat 55, dikatakan bahwa mereka ini keturunan, itu adalah orang-orang Keni, keturunan keturunan Hamat, bapak keluarga Rekab. Dari sini kita tahu bahwa um, kaum Rekab itu sebenarnya mereka dari suku atau orang Keni. Hakim-Hakim 1 ayat 16. Nah, kalau kita ingat Yitro, mertuanya Musa, Hobat itu em, iparnya, iparnya Musa. Mereka adalah orang Keni. Nah, orang Keni ini mereka tinggal di sebelah utara Gunung Sinai, sebelah utara Gunung Sinai. Nah, makanya orang Keni itu sangat kenal jalan-jalan di padang gurun. Kalau kita lihat di bilangan, bilangan 10 ayatnya yang ke-29 sampai 32, ketika Musa hendak berjalan di padang gurun, dia berbicara kepada Hobab, ini anaknya Yitro atau Rekuel, eh, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik padamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Waktu itu, Hobab em, hendak pulang ke kampung dia, tetapi dikatakan di ayat 31, Musa bilang, "Ah, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami." Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana meskipun Hobab itu adalah orang Keni, bukan bagian dari keturunan Yakub sebenarnya, keturunan Israel, tetapi mereka masuk atau ada bersama-sama dengan orang Israel. Ya. Mereka bisa dikatakan begini, mereka bukan keturunan Abraham, tetapi meskipun mereka orang kafir, mereka berjalan bersama-sama umat Tuhan di padang gurun. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka menjadi bagian dalam suku Yehuda, kaum keluarga Hezron. Dan dikatakan bahwa mereka menjadi ahli surat. Ahli surat di sini eh, bahasa aslinya adalah safar. Safar. Ya. Maksudnya seper, seper itu buku, catatan atau dokumen. Dokumen penting. Kala ini itu safar, artinya menghitung, mencatat atau berbicara secara rinci. Jadi mereka, orang rekap ini, mereka itu membuat catatan, mereka tidak mengurangkan, tidak melebihkan dari yang sebenarnya. Jadi
mereka orang yang teliti. Kalau kita perhatikan ahli surat itu mereka mendalami hukum Taurat. Mereka juga mengajarkan hukum Taurat. Jadi setiap kali mereka ajarkan hukum Taurat, mereka tidak tafsirkan sesuai dengan pikiran sendiri, kebenaran sendiri, bukan. Tetapi mereka sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi aslinya orang Rekab atau keturunan Rekab itu dari suku kafir. Nah, hari ini kalau kita lihat, kita bukan suku Sabah kan? Kita bahkan darah daging, secara darah daging, itu bukanlah Yahudi. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita masuk bagian kerajaan sorga, keluarga kerajaan Allah. Yahudi secara rohani. Tapi bagi kita, dari kita dituntut untuk apa? Kita dituntut untuk um, menerima, ya, mendalami firman dan mengajarkan. Pendeta Senior Abraham Pak mengajarkan hal ini kepada kita. Ya. Jadi kita pun memiliki tugas yang sama dengan suku Rekab ini. Puji Tuhan. Berikutnya, kalau kita lihat kaum Rekab itu menjaga perintah bapak leluhurnya. Ini yang dilakukan oleh kaum Rekab. Um, dari uh, dari judul ini kita bisa tahu bahwa mereka bukan sekedar menjaga perintah, tetapi lewat apa yang mereka lakukan, mereka menunjukkan bagaimana iman, kemurnian iman itu dipertahankan di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Ya. Kita bisa mempertahankan iman. Kalau kita perhatikan uh, di 2 Raja-Raja 10 ayat 15 sampai 24, waktu itu tahun 840 sebelum Masehi, Tuhan perintahkan Yehu untuk menghancurkan keluarga Raja Ahab di kerajaan Israel Utara. Masih ingat ini ya. Tuhan perintahkan Yehu untuk memusnahkan keluarga Ahab beserta semua penyembah Baal. Nah, dalam perjalanannya, Yehu ini bertemu dengan keturunan Rekab yang bernama Yonadab. Nah, Yehu mengajak Yonadab ini. Yonadab, ayo ikut aku menjalankan reformasi agama. Dan Yonadab mendukung Yehu menjalankan reformasi agama ini. Nah, luar biasanya apa? Arti nama Yonadab adalah Tuhan adalah Maha Pengasih. Tuhan adalah Maha Pengasih. Nah, setelah reformasi agama ini, Yonadab berpikir bagaimana supaya dirinya, bukan cuma dia, tetapi keturunannya bisa mempertahankan iman. Khususnya di masa terjadi penyembahan berhala, iman itu tercemar. Nah, Yonadab memberikan wasiat, caranya seperti apa? Itu kita bisa temukan di pembacaan hari ini. Di Yeremia 35 ayat 6 sampai 7 dikatakan, tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami. Nah, ini Yonadab yang dimaksud. Ini yang membantu Yehu untuk melaksanakan reformasi agama. Di situ dikatakan Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Enggak di sini ya. Jangan, katanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama ini hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai pengasing. Nah, jadi Yonadab mengatakan hal ini supaya mereka tidak menyimpang dari iman sejati mereka. Jadi mereka tidak boleh minum anggur, tidak boleh mendirikan rumah, tidak boleh menaburkan benih, tidak boleh ada kebun anggur. Mereka harus tinggal dalam kemah. Artinya apa? Ini ini berarti mereka tidak boleh terikat dengan hal-hal duniawi. Mereka tidak boleh merindukan hal surgawi. Mereka hanya boleh percaya kepada Tuhan dan menjaga iman mereka. Bayangkan, ini luar biasa kan perintahnya. Setelah 230 tahun, keturunan mereka tetap menjaga iman mereka.
Mereka tetap menjaga pesan Yonada. Karena tadi kita baca itu seruan mereka itu Yeremia 35. Itu sudah apa? Sudah 230 tahun sejak peristiwa Yonadab membantu Yehu dalam reformasi agama. Nah, setelah waktu berlalu, ratusan tahun berlalu, mereka diuji. Mereka diuji. Ya, Tuhan bilang kepada Yeremia, Yeremia pergi ke keturunan Rekab, suruh mereka untuk minum anggur. Nah, bayangkan, hari ini siapa yang bisa taat, bisa ingat pesan ini yang 230 tahun yang lalu. Khotbah hari Minggu aja bisa lupa kan? Apalagi ini 230 tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat di Yeremia 35 ayat 8, dikatakan kami mentaati suara Yonadab bin Rekab. Mentaati, sama. Artinya mendengar dengan seksama, mendengar dengan hati-hati, mengerti, dan setuju. Ini betapa teguhnya iman mereka. Bahwa apa? Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, Bapak Lur kami, dan segala apa yang diperintahkannya kepada kami. Tidak minum anggur, hal itu. Ini luar biasa. Bagaimana mereka bisa menjaga iman dan taat sesuai dengan perintah leluhur mereka? Iya kan? Ini suatu hal yang ajaib. Jadi, berapa banyak mereka memahami pesan dari Yonadab. Mereka memahami sebanyak ketaatan mereka. Iya kan? Makanya Allah sampai mengakui ketaatan mereka. Bagaimana mereka telah mengikuti firman Tuhan. Yeremia 35 ayat 18. Di situ dikatakan, tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum mereka, beginilah, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang segala perintahnya dan telah melakukan tempat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Nah, saya lihat ya, Tuhan mengakui ketaatan mereka. Luar biasa. Tuhan menegur orang Israel dan suruh mereka belajar dari kotoran rekap ini. Belajar. Yeremia 35 ayat 15. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi. Terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Kita lihat di sini. Jadi, Tuhan sangat sayang kepada umat Israel. Utus banyak nabi supaya mereka berbalik dari jalan mereka yang salah, dari jalan mereka yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini kebalikan keturunan Yonadab. Keturunan Yonadab itu luar biasa. Ayat 14 dikatakan, ya, sampai sekarang, ya, sampai sekarang masih menjaga. Lihat sini. Dan sampai sekarang ini mereka tidak memenuhi sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Ayat 16 dikatakan apa? Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhur kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengar. Akan menepati dalam bahasa Ibrani adalah kum, artinya berdiri, berdiri atau menjalankan dengan teguh, menjalankan dengan teguh. Jadi kenapa kita perlu mengingat zaman dahulu kala, memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu? Kenapa kita perlu memperhatikan generasi-generasi dalam sesila? Itu adalah untuk kita menerima nasihat dan teguran dari Allah lewat orang-orang itu, ya, orang-orang dalam sejarah permusuhan, tokoh-tokoh dalam sejarah permusuhan. Jadi apa berkat yang keturunan mereka terima? Kesimpulannya, berkat yang mereka terima, yang pertama itu
eh, di sepanjang generasi kaum mereka akan selalu menjadi ahli surat. 1 Tawarik 2 ayat 55. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yades ialah orang Kirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga Rekab. Ya, lihat di sini. Nah, mereka menjaga iman sampai akhir. Tuhan izinkan kaum Rekab ini menjadi ahli surat. Ahli surat bertugas untuk apa? Menjaga dan melindungi firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi apa sih? Kelebihannya, firman Tuhan pertama-tama dipercayakan kepada mereka. Seperti itu. Jadi, hari ini firman Tuhan disingkapkan bagi kita lewat firman sejarah penebusan. Ya. Jadi, pekerjaan gulungan kitab yang terbuka ini sedang berlangsung. Kiranya kita bisa menjadi orang-orang seperti kaum mereka ini. Ya, menjaga, melindungi firman. Dan kemudian, berkat apa yang mereka miliki? Tuhan berikan kepada mereka bahwa apa? Berkat keturunan mereka tidak terputus untuk melayani Tuhan. Yeremia 35 ayat 19. Maka beginilah firman Tuhan Musa alam, Allah Israel. Keturunan Yuda bin Rekab akan terputus melayani aku sepanjang masa. Lihat di sini kan. Melayani Tuhan katanya. Dalam bahasa aslinya, melayani di hadapanku katanya. Jadi, Yonadab bin Rekab akan selalu ada di hadapan Tuhan. Selalu ada di hadapan Tuhan. Nah, ini suatu berkat yang luar biasa. Jadi, ketika kita memperhatikan berkat kaum mereka, ketika kita hari ini menjadi penjaga, pelindung firman Tuhan di hari akhir, kita mendalaminya, memahaminya, mengajarkannya, menyebarkannya, membagikannya. Pada akhirnya, kita pun tidak akan terputus. Seperti yang dikatakan di kitab Wahyu bahwa kita akan melayani Allah siang dan malam untuk selama-lamanya. Tidak akan terputus. Ya, ini buat berkat yang besar bagi kita, itu kehidupan yang berkah. Jadi pendeta Abraham Park, pendeta senior, penulis buku sejarah penebusan, pernah berkata bahwa ketika kita mendedikasikan hidup kita untuk melayani, pasti kita akan menggenapi pekerjaan kebangkitan gereja. Kita akan berkembang 2 kali lipat. Ya, kiranya kita bisa menjadi alat-alat Tuhan untuk kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada maksudnya. Belum ada. Baik, kalau begitu. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tuhan Mas Ani. memberkati. Terima kasih Mas Tani. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi.